selamat siang Bu Lita. Siang Pak Sundo. Ya, jadi gini Bu Lita, saya kan mau masuk kelas ya, bukan KBM, tentang SPLTP. Nah, apakah Bu Lita berkenan untuk mengobservasi saya? Mengobservasi pembelajaran Pak Sundo ya? Itu kira-kira di kelas berapa? 10.05. Oh, 10.05 ya. Kapan tuh Pak waktunya? Kamis depan jam ke 1.2. Kalau Kamis depan jam 1.2 saya bisa sih, insya Allah bisa. Nah, kira-kira tujuan pembelajaran yang mau dicapai di pelajaran Pak Sundo besok itu apa ya? Ya, jadi kan tentang SPLTP, tapi saya ingin siswa memahami konsep SPLTP tapi secara kontekstual gitu. Dengan masalah kontekstual ya. Terus kira-kira area yang mau diobservasi yang ingin dicapai itu apa yang bagian apa? Ya, jadi ya siswa bisa menyelesaikan masalah kontekstual itu dengan tentu perhitungan matematika, konsep matematika tentang SPLTP. Nah, kira-kira strateginya apa nih biar siswa bisa menyelesaikan masalah kontekstual? Nah, ya jadi kita nanti menggunakan media. Medianya nanti ada permen. Nah, ini. Ya. Jadi menggunakan media ini untuk menjelaskannya gitu. Berarti yang ditanya apa nih nanti maksudnya dari ke siswa itu dikaitkan dengan SPLTP ini? Iya, jadi nanti tiap kelompok itu dikasih tiga bungkusan. Yang masing-masing bungkusan itu ada kopi komin, ada permen ini, kemudian ada dicantumkan harganya sekian gitu. Nanti siswa menghitung dan menemukan jadi harga satu permen ini berapa gitu masing-masing. Oh iya iya, oke. Baik, nanti soal hari Kamis depan saya bisa coba untuk observasi di kelas Pak Sundo dengan tadi ya area yang mau dicapai, tujuan dari pembelajarannya disesuaikan, oke? Oke. Iya. Terima kasih Bu Lita. Iya, sama-sama Pak Sundo, selamat siang. Pagi ini kita nanti akan melanjutkan lagi ya tentang SPLTP. Nah, sebelumnya siapa yang nggak masuk? Ya. Kenapa Rafi? Sakit. Oke. Nah, kita akan lanjut tentang SPLTP. Semoga ini kalian tetap semangat, tetap sehat. Nah, kita akan lanjutkan SPLTP dengan kelompok. Nanti kelompoknya supaya enak baginya langsung aja depan belakang itu. Oke, ini kelompok 1, kelompok 2. Nah, yang 2 mana ya? Gabung nggak apa-apa. Nanti satu kelompok 4 siswa. Karena ada yang satu nggak masuk, jadi satu kelompok ada yang 3 siswa. Oke. Yuk kita mulai. Oke ya. Jadi bungkusan ini jadi ada tiga bagian ya. Jadi ada 3 macam permen di sini. Nah, kalian diminta diskusikan, kemudian temukan. Ini contoh kopiko. Harga satu kopikonya itu berapa? Nah, di sini sudah dicantumkan harganya ya. Oke. Nah, silakan kalian hitung, ditulis di HPS yang sudah saya bagikan. Nah, kelompok yang sudah selesai silakan kasih tahu saya. Nah, silakan kalian gimana kalian hitung supaya mendapatkan relaksa satu bijinya berapa? Satu biji atau satu buah ya? Satu unit. Kemudian kopiko sama apa ya? Nih. Nah, silakan kalian tentukan, kalian diskusikan gimana mendapatkannya. Oh iya, 2 tambah 2 tambah 3C ya, tambah 2 3A ditambah C. Betul.
Nah, yang itu atasnya kan 0. 0 min C. Oh, gitu ya? Oke. Minusnya nol lah, jadi dapatlah A min B sama dengan 100 kan ya. Kemudian kamu eliminasi sama keempat itu dengan yang ke 3. Langsung dapat tuh salah satu. Ya, ada kelompok yang beda nih. Jangan lupa di APS-nya tulis nama kelompok. Gimana ya? Ini ya? Ini dikali 3. Oh, C-nya dihilangin ya? Sama. Juga, nah ini tadi saya udah keliling, sudah ada 4 kelompok yang selesai. Gak apa-apa, yang lain nanti menyusul. Nah, kita coba cek kelompok tadi yang satu ada yang sudah dapat. Nah, coba ke depan. Nah, menjelaskan kelompok saya dapatnya apa aja nih. Kemudian gimana nyelesainnya, kemudian dapatnya berapa. Silakan. Siapa kelompok ini? Diwakilkan oleh Yasin. Silakan. Dalam yang ini tuh ada Kopiko, ada Laksa. Nah, saya bikin kalau saya itu Kopiko itu A. Kopiko A. Jadi memang dimisalin supaya nggak lupa. Betul. Itu Laksa. B relaksa. Oke. Nih, iya. Di kantong yang pertama ada satu Kopiko nama 3 min. Jadi ya A. Di kantong ke-1 ada 1 Kopiko dan 3 min ya. Oke. Ya. Kedua ada satu Itu dengan ya. Sampai di sini diskusinya. Nanti kalian yang belum selesai nulis, nanti kan masih ada jam saya ya. Nanti bukan nanti jangan lupa anggota kelompoknya ditulis. Dan yang pasti tiap kelompoknya nanti beda-beda persamaannya ya. Oke, minggu depan kita akan melanjutkan lagi tentang SPLTP tapi dengan soal-soal latihan gitu. Oke, kita lanjutkan minggu depan. Sampai sini tatap muka kita. Selamat siang semuanya. Oke. Selamat sore Pak Sundo. Ya, selamat sore kita. Iya, gimana nih? Tadi sudah melaksanakan pembelajaran. Tadi sudah saya coba observasi kegiatan pembelajaran di kelas Pak Sundo. Kira-kira bagaimana perasaan Pak Sundo setelah melaksanakan pembelajaran tadi di kelas? Ya, pelaksanaannya seneng. Siswa banyak yang udah paham lah ya tadi. Ya, cuma ada sedikit kendala saja. Kira-kira kendalanya apa yang dialami Pak Sundo tadi? Ya, kendalanya jadi siswa sudah paham bisa menuliskan bersama matematikanya, cuma salah dalam menghitung, jadi nggak teliti. Jadi ketika dihitung nggak dapat hasilnya. Nah, kalau kemarin kan kita sudah coba tujuan Pak Sundo dari pembelajaran yang dilaksanakan itu berdasarkan tujuan yang ingin dicapai nih. Kalau misalkan dari skala 1 sampai 10, kira-kira ketercapaian pembelajaran yang Pak Sundo harapkan itu sudah di angka berapa ya?
sudah di angka 8. 8 itu kira-kira representasinya gimana nih? Ya, jadi 8 itu kenapa saya ambil angka 8, memang yang tadi saya bilang, jadi permasalahan itu siswa udah paham nih, ini mesti diapakan, apa yang mesti dia lakukan sudah paham. Cuma itu tadi ada kelompok yang salah dalam menghitung, nggak teliti sehingga hasil yang didapatkan itu salah gitu, nggak pas lah gitu. Kemarin kan tujuan pembelajarannya siswa bisa menyelesaikan kontekstual yang terkait dengan SPLTK atau sistem persamaan tidak variabel menggunakan media. Ya. Kira-kira berkaitan dengan penggunaan medianya itu bagaimana? Ya, untuk penggunaan medianya sudah efektif. Jadi efektif. memicu siswa aktif untuk diskusi. Bisa diskusi, melihatnya juga enak ya kalau siswa semua aktif diskusi, jadi siswa jadi semangat aja gitu. Tapi tadi ada kendala di kelompok yang menghitung. Nah, kalau dilihat dari permasalahan yang Pak Sungguh dapati tadi dalam proses pembelajaran, kira-kira nih ke depan apa sih hal yang akan dilakukan yang mungkin berbeda yang akan dilakukan Pak Sungguh? Nah, mungkin kalau untuk kayak kontekstual itu tetap ya kita menggunakan diskusi juga. Nah, cuma masalahnya adalah tadi kelompok itu dibentuk langsung saja ya, yang tempat duduknya paling dekat-dekat gitu, sehingga ada kelompok yang memang di sana itu jago matematika, ada kelompok yang nggak bisa matematika semua sehingga hitungnya salah gitu. Nanti kedepannya akan dipetakan ya kelompoknya, jadi tiap kelompok itu mesti ada yang bisa supaya diskusinya lebih jalan, dan yang nggak bisa supaya bisa dijelasin dengan yang lebih bisa. Berarti akan ada pemetaan kelompok berdasarkan kemampuan berhitungnya, kemampuan dasar matematikanya. Nah, kira-kira dari tadi permasalahan yang Pak sudah hadapi dan rencana yang akan dilakukan ke depan, menurut Pak Sundo, bagaimana kesimpulan dari kegiatan pembelajaran yang sudah dilaksanakan kesimpulannya tadi? Iya. Jadi kesimpulannya dari tujuan permasalahan sampai tadi ada solusinya. Iya. Memang kalau penggunaan kontekstual, pembelajaran kontekstual itu memang bisa meningkatkan motivasi siswa ya untuk diskusi. Jadi kemudian siswa juga lebih memahami dengan apa yang menjadi tujuan kita. Kemudian, nah ini juga pembelajaran untuk saya ketika membagi kelompok, kesimpulannya jadi memang mesti dipetakan betul-betul sehingga tiap kelompok itu ada siswa yang lebih paham ketimbang anggota kelompok yang lain, sehingga bisa membantu dalam diskusi itu, dan sehingga nanti siswa sama-sama bisa sama-sama paham. Itu kesimpulannya lebih teliti untuk memetakan kelompok ya. Ya, oke. Terima kasih banyak Pak Sundo sudah menyampaikan hasil refleksi dari kegiatan pembelajarannya dan tadi hasil observasi saya di kelas. Jadi akhirnya Pak Sundo bisa memberikan kesimpulan. Ya. Baik, terima kasih ya, atas sama-sama. kesempatannya. Selamat sore Pak Sundo. Selamat sore kita.